Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadh-dhairi wadh-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Marama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, sekedar mengingatkan bahwa saat ini kita berada di awal bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, yaitu bulan Al-Muharram. Bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak ada amalan khusus, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkannya dengan puasa. Beliau mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa sunnah yang paling afdol, yang paling utama, paling istimewa setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Wa afdalus salah ba'dal maktubah ba'dal faridah salatul lail. Adapun salat sunnah yang paling utama, paling istimewa, paling mulia setelah salat maktubah, salat wajib, salat faridah adalah salatul lail, salat malam. Ada seorang ulama tabi'in, kibarut tabi'in, namanya Al-Imam Abu Utsman An-Nahdi. Sering saya sampaikan, beliau termasuk mukhadram. Apa Pak? Mukhadram itu kategori tabi'in. Dia mengalami masa jahiliyah, masih kafir ya. Masuk masa Nabi, masih kafir dia. Nabi wafat, intaqala ilar rafiqil a'la, baru masuk Islam. Itu sahabat apa bukan? Bukan. Kategorinya tabi'in, istilah dalam ilmu hadis disebut dengan mukhadram. Maka dari itu yang disebut dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi meskipun satu kali, dalam keadaan beriman, dan meninggalnya pun harus dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Man laqiyan nabiyya
sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman, gitu ya. Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Guru saya di UIN Jakarta, Dr. Syahabuddin, menambahkan wa yaqdatan, yaqdatan. Jadi bertemunya harus secara fisik, bukan bertemu dalam mimpi. Kan orang banyak sekarang ketemu Nabi dalam mimpi, itu tidak dikategorikan sebagai sahabat. Yang disebut sahabat minimal ketemu Nabi satu kali, dan ketemunya bukan dalam mimpi, harus ketemu fisik gitu. Ada seorang soleh, seorang ulama semasa dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Itu sahabat apa bukan, Pak? Dia muslim, mukmin. Sahabat apa bukan? Bukan, karena tidak ketemu Nabi. Siapa? Sayyiduna Uwais Al-Qarni, yang doanya dikatakan oleh Nabi mustajab. Kenapa mustajab, Pak? Karena dia berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya kemana-mana di akod lah, mencek orang Sunda mah di akod, dipanggul mau berangkat haji, ibunya digendong itu, Pak. Itu yang membuat doa Sayyiduna Uwais Al-Qarni mustajab. Sekaliber Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain diperintahkan oleh Nabi untuk meminta doa, memohon wasilah doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni karena doanya mustajab. Bukan sahabat, meskipun satu masa dengan Nabi. Dia kategorinya tabi'in. Kategorinya tabi'in. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan tabi'in? Kalau tadi sahabat orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman, kemudian meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan tabi'in? Ini generasi kedua ya, setelah Nabi. Sahabat kemudian tabi'in. Ma makna tabi'in? Tabi'in itu apa, Pak? Man laqiyas sahabah mu'minan wa mata 'alal iman. Orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman dan dia meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Itu adalah tabi'in. Nanti bawahnya lagi disebut dengan tabi'in. Yang dikatakan oleh Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masa adalah masa aku. Ya, masanya sahabat itu. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah sahabat tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah tabi'in, tabi'in. Nah, Abu Utsman An-Nahdi ini termasuk generasi tabi'in. Istilah dalam ilmu hadis mukhadram. Dia pernah mengatakan begini, Pak, dulu para sahabat, para ulama itu sangat mengagungkan 3-10 hari. Ini saya ulang-ulang, mengingatkan aja. Sangat mengagungkan 3-10 hari. Maksudnya mengagungkan di sini adalah memakmurkannya dengan memperbanyak amal soleh, memakmurkannya dengan tidak melakukan amal salah. Jadi memperbanyak ketaatan apa saja, Pak? Utamanya puasa. Utamanya puasa. 10 hari pertama, kata beliau, adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Sudah lewat, Pak ya? Itu dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr itu ya. Nah, dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini kenapa 10 hari pertama Zulhijjah mulia. Nah, karena itu saya sering sampaikan, Sayyiduna Abu Hurairah, Sayyiduna Abdullah ibnu Umar, kalau masuk 10 hari ini, Pak,
Jalan-jalan di pasar, ngajak orang-orang pasar, ayo perbanyak takbir, Allahu Akbar. Ayo perbanyak tahlil, la ilaha illallah. Ayo perbanyak tahmid, alhamdulillah. Perbanyak tasbih, subhanallah. Kenapa? Karena hari ini hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah. Apalagi di dalamnya ada Idul Adha, ada haji, ada puasa apa itu Pak? Tanggal 9, puasa Arafah dan seterusnya. Udah lewat Pak ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam bulan pertama daripada bulan Qamariyah 1445 Hijriah. Ini mengingatkan saja bahwa yang paling utamanya dari 30 hari ini, kata Abu Utsman An-Nahdi, sebagaimana dilakukan oleh para ulama, para sahabat, adalah di 10 pertamanya. Di 10 pertamanya. Tadi Zulhijjah pun di 10 pertamanya, kemudian Muharram di 10 pertamanya, 10 hari terakhir, kata beliau, yang diagungkan oleh para sahabat, para ulama adalah 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Daripada bulan Ramadan, karena di dalamnya ada mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang keutamaannya khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada melaksanakan ibadah selama 1000 bulan, kurang lebih 83 atau 84 tahun. Ada yang mengatakan ajruhu bi ghairi hisab, pahalanya nggak terbatas gitu. Mudah-mudahan sekali lagi sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, puasa sunnahnya adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan Nabi? Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Kan Nabi paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dijawab oleh para ulama, boleh jadi keutamaan Muharram ini baru diketahui setelah keutamaan bulan Sya'ban, atau saat itu Nabi belum bisa melaksanakannya. Seandainya Nabi bisa melaksanakan, mungkin akan Nabi lakukan ragam amal soleh, ragam ketaatan di bulan Muharram.